Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Sasanova, asal sekolah SMA Negeri 1 Tempeh, jurusan IPS kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam abiotik, contohnya minyak bumi, dan sumber daya alam biotik, contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam berdasarkan jumlahnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbatas seperti udara dan sumber daya alam tidak terbatas seperti batu bara. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu SDA yang bersifat kekal, seperti energi matahari. Yang kedua, SDA yang dapat diperbarui seperti tanah. Dan yang ketiga, SDA yang tidak dapat diperbarui seperti nikel. Potensi dan sebaran daya kehutanan di Indonesia. Yang pertama, hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi ekonomis. Sumber daya alam terkandung di hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya kayu meranti, kayu jati, albisa, agatis, keper, rotan, pinus, dan damar. Dan fungsi klimatologis, hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, suhu, kelembapan, dan tingkat curah hujan. Fungsi edafik, hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah, daun-daun yang gugur dan jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasa dan menjadi humus penyubur tanah. Dan fungsi hidrologis, hutan dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air. Tanah air hujan akan diserap akar tanah dan menjadi cadangan air tanah. Dan fungsi konservasi, hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jika hutan ditebang akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu hutan produksi, hutan lindung, hutan penyangga, hutan suaka, dan hutan wisata. Kehutanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengolahannya harus benar-benar direncanakan. Jika hutan terus-menerus ditebang tanpa adanya upaya reboisasi, akan timbul kerusakan lingkungan. Selanjutnya, potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan bahan tambang dunia, yaitu menempati sebagai produsen timah. Kedua, posisi terbesar. Ketiga, untuk komoditas tembaga. Dan posisi keempat untuk komoditas nikel. Posisi terbesar kelima untuk komoditas emas. Dan posisi keenam untuk komoditas batu bara. Akan tetapi, sumber daya alam tersebut akan cepat habis apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengolahnya dengan baik dan bertanggung jawab dan memanfaatkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang golongan A, strategis, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan hidup negara. Barang tambang golongan A terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Barang tambang golongan B, vital, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomiannya negara, dikuasai oleh negara, dan menyertakan rakyat barang. Tambang golongan B terdiri atas emas, perak, platina, tembaga, intan belerang, besi, dan bausik. Barang tambang golongan C, industri, merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital. Biasanya diusahakan oleh rakyat. Bahan galian yang banyak terdapat di Indonesia antara lain pasir vulkanik, batu andesit, dan batu basalt, obsidian, batu granit, mermer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Selanjutnya, ke potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya tersebar di daratan saja, akan tetapi Indonesia pun memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya sumber daya kelautan di Indonesia, yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Potensi perikanan Indonesia cukup besar sebagai salah satu negara produsen ikan laut di dunia. Menurut FAO 2002, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam menghasilkan ikan, dan mengekspor ikan. Indonesia menduduki ke-10 setelah Thailand, Norwegia, Amerika Serikat, China, Denmark, Kanada, Taiwan, Chili, dan Rusia. Jenis-jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaan, diantaranya sebagai berikut. Perikanan air tawar. Perikanan air tawar darat yang dibudidayakan dengan jaring terapung yang dipasang di danau waduk atau aliran sungai. Yang kedua,
Perikanan air laut. Lautan Indonesia memiliki potensi ikan yang besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi yang terdapat di laut yaitu berbagai jenis ikan rumput laut dan kerang-kerangan yang banyak ditangkap antara lain ikan tuna, tari-pari, luyur, bawal, tongkol, kakap, cakalang, dan tenggiri. Selain itu, di laut Indonesia banyak terdapat udang, kepiting, lobster, tiram, mutiara, dan rumput laut. Antara lain di Laut Jawa Selat, Malaka Selat, Karimata Pantai Selat, Jawa Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Kota pelabuhan ikan utama adalah Bagan Siapi, Cirebon, Cilacap, Makassar, Ambon, Kepulauan Aru, Tanimbar Air, Tembaga Bitung, dan Makmur. Karang mutiara banyak dibudidayakan di Kepulauan Aru dan Soro. Yang ketiga, perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan di air payau adalah ikan bandeng dan udang. Saat ini, jenis udang yang banyak dibudidayakan adalah udang windu. Udang ini dibudidayakan dalam jumlah besar. Untuk tujuan ekspor di budidaya ikan air payau dilakukan di pantai-pantai yang dekat dengan hutan mangrove, yaitu pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya, potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata. Di Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, dan perikanan saja, akan tetapi juga memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata, misalnya hutan yang memiliki banyak potensi, mulai dari keanekaragaman, flora, dan faunanya. Keindahan serta keunikannya potensi satwa komodo yang dikembangkan sebagai objek wisata ini telah menjadi perhatian di dunia. Selain itu, masih banyak objek wisata alam lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan, di antaranya ialah kawasan Taman Nasional Badak, Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon Jalak, Bali di Taman Nasional Bali Barat, salju abadi di Taman Nasional Lawrence, dan berbagai potensi lainnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan, yaitu AMDAL. Setiap pengolahan daya alam akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya tanpa harus menimbulkan dampak negatif, maka pengolahan sumber daya alam harus dilengkapi dengan menganalisis mengenai dampak lingkungan. Dalam pembangunan, dampak adalah setiap perubahan dan terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia, termasuk di dalamnya dampak pembangunan fisik dan non-fisik. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharaannya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengolahan lingkungan secara bijaksana harus menggunakan AMDAL. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk lahan dan bentuk alam seperti pembuatan jalan bendungan dan pembukaan hutan. 2. Eksploitasi sumber daya alam baik sumber daya alam tidak terbarui maupun terbarui seperti pertambangan dan eksploitasi hutan. 3. Proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi seperti pemanfaatan lahan yang tidak diikuti konservasi lahan. 4. Proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam, dan cagar budaya seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran. 5. Penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Manfaat AMDAL dalam menjaga perubahan bentuk lahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam tidak dikelola. 2. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya. 3. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. 4. Didapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. AMDAL disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penyalinan informasi lingkungan. Kedua, rangka acuan AMDAL. 3. Rencana pengolahan lingkungan. 4. Perencanaan pemantauan lingkungan. 5. Penyajian evaluasi. 6. Studi evaluasi lingkungan. 7. Tata laksana AMDAL. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau yang kurang mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.